Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau rintangan terbesar kita itu bukan datang dari luar, tapi justru musuh yang udah tertanam di dalam diri kita sendiri? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar konsep yang menarik banget ini. Oke, coba kita lihat dua sudut pandang yang berbeda. Kebanyakan dari kita kan pikirnya musuh itu ya kayak setan dari luar yang bisikin hal-hal jelek. Tapi ada perspektif lain yang bilang musuh itu justru ada di dalam, namanya nafsu. Tugasnya bukan membisikkan ide buruk, tapi membelokkan niat baik kita sendiri. Pergeseran fokus dari luar ke dalam ini yang penting banget. Terus, nafsu ini apa sih sebenarnya? Wah, ini lebih dari sekedar hasrat biasa loh. Menurut sumber yang kita bahas, ini tuh bagian fundamental dari diri kita, yang lahir pas jiwa kita menyatu sama raga. Bisa dibilang, disinilah medan perang konstan di dalam batin kita terjadi. Nah, untuk ngerti cara kerja musuh internal ini, kita harus tahu dulu dong proses yang ideal itu kayak gimana. Coba kita telusuri bareng-bareng ya, alur sebuah keputusan yang bersih. Kita pakai contoh simpel aja, pas kita lihat orang butuh bantuan. Kalau di dunia yang sempurna, prosesnya tuh lurus banget. Informasi masuk lewat mata atau telinga kita, terus diolah sama pikiran dan akal buat nangkap situasinya, lanjut ke perasaan kita buat mendeteksi emosinya, sampai akhirnya semua data itu ngumpul di hati. Disinilah niat yang murni itu terbentuk. Tapi pertanyaannya, apa benar selalu semulus ini? Jawabannya udah pasti nggak kan? Kenyataannya, proses sempurna tadi itu hampir nggak pernah kejadian. Sinyal yang harusnya bersih itu malah terdistorsi di tengah jalan. Oke, sekarang kita bakal bedah 3 titik di mana pembelokan ini terjadi. Iya, jalur informasi yang harusnya lurus tadi itu dibelokkan. Selalu aja ada yang mengganggu di tengah prosesnya. Dan sumber yang kita dalami ini ngasih tahu kalau ada tepat 3 titik kritis tempat si nafsu ini bisa membajak proses tadi. 3 titik pembiasan yang bisa merusak niat tulus kita. Nah, slide ini benar-benar memetakan di mana aja perang itu terjadi. Lihat ya. Distorsi pertama itu kejadian pas informasi lagi jalan menuju hati. Yang kedua, kejadiannya di dalam hati itu sendiri. Dan yang ketiga, pas niat itu mau keluar jadi tindakan nyata. Intinya apa? Kita diserang dari 3 sisi sekaligus. Oke, jadi wujud penyabot internal kita ini kayak gimana sih? Yuk kita kenalan sama 3 wajah nafsu yang beroperasi di tiap titik distorsi tadi. Tabel ini ngasih kita rangkuman singkatnya. Ada 3 penyabot, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Masing-masing punya lokasi operasinya sendiri, dan yang paling penting, punya pertanyaan egoisnya sendiri buat membajak niat kita. Penyabot pertama namanya rasa aku atau ego. Dia ini kayak satpam yang super bias di gerbang hati kita. Jadi, sebelum informasi soal orang yang butuh bantuan itu nyampe ke hati, si satpam ini udah nanya duluan. Dia ini dari suku kita bukan? Agamanya sama nggak? Satu geng nggak sama kita? Jadi dia menyaring realitas cuma berdasarkan label kita versus mereka. Selanjutnya ada rasa suci alias superioritas. Kalau yang ini, operasinya di dalam hati langsung meracuni niat yang baru mau tumbuh. Dia mulai ngitung-ngitung status. Kalau gue nolong pengemis ini, gengsi gue gimana ya? Teman-teman bakal ngomong apa? Ini naikin citra gue atau malah nurunin? Dan yang terakhir ada rasa minta puji. Dia ini nyerangnya di garis finish. Mungkin niat baik kita udah lolos dari 2 penjaga tadi. Tapi pas kita mau bertindak, dia bisikin, untungnya buat gue apa nih? Bakal ada yang muji nggak? Bisa diposting di medsos kan? Nah, dia ini yang mengubah tindakan tulus jadi sekedar transaksi buat dapat pujian. Oke, kita udah petakan musuhnya, udah tahu taktiknya. Sekarang, gimana dampaknya dalam peperangan tanpa henti yang terjadi di dalam diri kita setiap hari? Poin pentingnya begini, pertempuran ini tuh terjadi terus-menerus, dan seringnya halus banget, nggak kentara, setiap saat di setiap pilihan. Artinya, tindakan yang dari luar kelihatannya paling mulia, misalnya ngasih sumbangan, bisa aja di dalamnya itu 100% didorong sama ego, status, atau ya itu tadi, pengen dipuji. Ada satu kutipan yang keren banget dari sumbernya yang merangkum semua ini. Intinya, nafsu itu mengubah niat kita. Dari yang seharusnya tulus karena Tuhan, jadi cuma buat kepentingan manusia. Entah itu ego kita, status, atau pujian dari orang lain. Jadi, ini dia kesimpulan penting dari semua analisis ini. Melawan musuh yang ada di dalam diri kita ini, butuh kewaspadaan yang nggak ada putusnya.
Dan menurut sumbernya, ini adalah pertarungan yang nggak dirancang untuk kita menangkan sendirian. Kita butuh bantuan dari kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget sih. Kalau memang si nafsu ini adalah bagian permanen dari diri kita, terus gimana caranya kita bisa yakin kalau niat baik kita itu benar-benar murni? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.